Selamat datang pemirsa, Anda menyaksikan Bendungan TV yang menyajikan beragam informasi aktual, inspiratif, dan terpercaya dari Mojokerto dan sekitarnya. Kami hadir untuk menemani Anda dengan rangkuman berita pilihan, mulai dari peristiwa penting yang terjadi di masyarakat, kegiatan olahraga, hingga informasi ringan yang menarik untuk disimak. Berikut kami sajikan berita selengkapnya untuk Anda. Pemirsa, sejumlah pemilik kendaraan bermotor di wilayah Pacet, Kabupaten Mojokerto, mengeluhkan kondisi motor mereka yang tiba-tiba berebet dan sulit dinilai. Setelah ditelusuri, gangguan tersebut diduga disebabkan oleh bahan bakar Pertalite yang dicampur etanol. Sejumlah bengkel di kawasan Pacet pun didapati kendaraan yang mengalami kerusakan serupa. Para mekanik menyebut campuran etanol pada bahan bakar dapat mengganggu sistem pembakaran mesin, terutama pada motor keluaran lama yang belum dirancang menggunakan bahan bakar campuran. Sementara itu, pemilik bengkel mengimbau masyarakat untuk lebih waspada dan segera melakukan pengecekan jika motor mengalami gejala berebet atau kehilangan tenaga setelah pengisian bahan bakar. Hingga saat ini, pihak terkait masih melakukan penelusuran guna memastikan sumber dan penyebab pasti tercampurnya etanol pada bahan bakar tersebut. Berikut berita selengkapnya. Maraknya kendaraan mogok usai mengisi bahan bakar terjadi di sejumlah titik. Dalam sepekan berakhir, banyak pengendara motor mengeluhkan mesin mati mendadak tak lama setelah keluar dari pom bensin. Pantauan di lapangan, beberapa pengendara terpaksa mendorong motornya ke bengkel terdekat. Dugaan adanya kandungan etanol dalam bahan bakar pun mulai diperbincangkan masyarakat. Contohnya seperti Rofik, mengaku motornya sebelumnya dalam kondisi normal. Namun, setelah pengisian bahan bakar, mesin justru tidak bisa kembali dinyalakan. Di bengkel keluhan serupa terus berdatangan. Pemilik bengkel mencatat peningkatan signifikan jumlah motor mogok dalam beberapa hari terakhir. Menurut Pak Mahrus, dalam 1 minggu bisa sampai 20 motor. Tapi saya tak berani memastikan ini karena etanol. Bisa juga karena curah hujan tinggi saat pengisian bahan bakar. Hingga kini, penyebab pasti motor mogok masih ditelusuri. Ya baik pemirsa, terima kasih Rio dan Lala di studio. Betul sekali, memang pada saat ini banyak sekali korban terkait motor berebut gara-gara etanol. Nah, di sini saya langsung melaporkan di bengkel B Motor itu bertempatan di Pacet, Mojokerto. Kebetulan saya sedang bersama korban, salah satu korban etanol dan penderita motornya itu katanya berebut. Bagaimana Mas dengan Mas siapa? Dengan Mas Rofik. Mas Rofik ya. Kendaraannya yang mana Mas? Ada motor Vario. Oh, Vario. Kenapa Mas keluhannya ini di? Ini sering kali saya bolak-balik itu nggak tahu masalah motor saya, mungkin karena mesinnya atau mungkin juga sering dibilang sama Mas bengkel mungkin ini karena pengaruhnya karena etanol. Tapi semenjak servis di sini aman-aman aja kan, maksudnya nggak ada pengaruh memang dari bengkel sini nggak ada ya? Nggak ada, alhamdulillah itu nggak ada. Tapi ini juga jadi kendala buat diri saya sendiri. Karena apa? Karena saya ngeluh itu bolak-balik ke bengkel terus. Kadang lagi di perjalanan ada aja kerusakan motor. Mungkin karena sebabnya yang ini tadi mungkin. Awal penyebabnya itu Mas setelah isi bensin langsung berobat atau gimana itu? Biasanya itu nggak langsung, dia proses, dia pelan-pelan dikit-dikit. Nggak yang langsung. Ya. Dia mungkin perkiraan isinya bensin sekali, 2 kali atau 3 kali. Nah itu baru ada terasa. Baru kerasa berebet gitu ya? Iya. Padahal nggak ada kendala, berarti semenjak isi bensin aja gitu? Iya benar, padahal di servis itu saya rajin servis setiap bulan sekali, servis terus motor. Tapi ya itu mungkin ada kendalanya dari situ. Sejak kapan Mas kira-kira itu kendala? Ada 1 minggu atau 2 minggu?
Oh mungkin kalau nggak salah kendalanya baru-baru ini sih, baru antara 1 minggu hampir 2 minggu ini tadi. Minggu ini berarti. Ya. Mungkin cukup Mas Rofik ya. Ya, Ya. Terima kasih banyak. Semoga motornya sehat-sehat. ya. 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 Baik pemirsa, dengan saya Bima Isa Putra melaporkan di tempat. Ya memang banyak sekali korban di sini terkait motor yang sudah mengalami berbet mesin karena etanol. Baik, kembali ke studio Rio dan Lala. Enggak, kalau ada pun itu cuma sedikit, dan saya juga tidak berani ngomong kalau itu memang dari SPBU. Jadi memang karena musim penghujan ya kan, isi di eceran saat isi cuaca hujan karena volumenya juga sedikit. Tapi kalau penanganan dari bengkel ini sendiri gimana kondisinya? Kalau berarti kan biasanya ya kan ya kita cek businya pasti kita ganti busi, filter bensinnya kita ganti, bensinnya kita kuras, kita ganti sesuai ron 92 ya kan, sesuai spesifikasi kendaraannya ya enak. Dan memang di buku panduan sudah jelas itu kalau kendaraan ada mulai tahun 2021 kalau udah tahun itu ron 92 kayak gitu. Di buku panduan sudah ada memang. Yang pertama, jadi kenapa terjadi di motor Honda? Karena memang Honda merancang kendaraannya efisiensinya tinggi. Ini apa ya? Komposisi campuran bahan bakar dari udara dan oksigen yang masuk ini memang sudah impres. Jadi kalau ada misalkan bahan bakar yang agak jelek sedikit pastinya efek. Kalau Honda ini sensitif karena memang dirancang impres, makanya. Baik pemirsa, kita masuk ke berita yang kedua. Komunitas mahasiswa Pasundan menggelar kegiatan olahraga bersama yang berlangsung meriah di Gor Arafat, Kecamatan Gondang, Kabupaten Mojokerto. Kegiatan ini diisi dengan berbagai cabang olahraga, di antaranya futsal dan badminton, yang diikuti oleh mahasiswa dari berbagai jurusan dan angkatan. Selain sebagai ajang menjaga kebugaran, olahraga bersama ini juga bertujuan mempererat solidaritas serta memperkuat kebersamaan antar anggota komunitas. Para peserta terlihat antusias mengikuti pertandingan yang berlangsung penuh sportivitas dan keakraban. Melalui kegiatan ini, komunitas mahasiswa Pasundan berharap dapat menumbuhkan semangat hidup serta meningkatkan rasa persaudaraan di lingkungan mahasiswa. Berikut berita selengkapnya. Terima kasih kepada Rio dan Lala yang datang ke studio. Halo pemirsa, saya Sanania Aulia, melaporkan langsung dari lapangan Arafat, Gondang, Mojokerto, Jawa Timur. Hari ini kita akan menyaksikan pertandingan seru yaitu laga futsal antar mahasiswa yang diadakan oleh Kompas, komunitas mahasiswa Pasundan. Pertandingan ini menjadi salah satu agenda bakat dan semangat olahraga bagi para pemain muda.
Pemirsa, demikian rangkaian liputan pertandingan futsal Kompas di lapangan Harapan Gondang Mojokerto, Jawa Timur. Pertandingan yang tidak hanya menyuguhkan aksi-aksi menarik, tapi juga memperlihatkan semangat, kekompakan, dan kreativitas pemain muda. Semoga kegiatan positif seperti ini terus berkembang dan menjadi wadah bagi para generasi muda untuk mengasah potensi mereka, baik dalam olahraga maupun olahraga. Saya Sarani Aulia melaporkan. Terima kasih dan sampai jumpa. Kembali ke studio. Baik pemirsa, kita masuk pada berita selanjutnya. Pemirsa, bagi Anda pecinta kuliner, kawasan sekitar Pujasera Kampus Universitas Kiai Haji Abdul Halim di Mojokerto menawarkan beragam pilihan makanan yang menggugah selera. Mulai dari jajanan ringan, makanan tradisional hingga menu kekinian, semua tersedia dengan harga yang ramah di kantong mahasiswa. Tak hanya soal rasa, suasana Pujasera yang ramai dan santai menjadikan tempat ini favorit untuk berkumpul, baik bagi mahasiswa maupun masyarakat sekitar. Beberapa pedagang mengaku keberadaan kampus turut meningkatkan perekonomian warga dengan ramainya pengunjung setiap hari. Dengan beragam pilihan kuliner dan suasana yang nyaman, Pujasera Kampus Universitas Kiai Haji Abdul Halim menjadi destinasi kuliner menarik yang wajib Anda coba. Berikut berita selengkapnya. Baik, terima kasih kepada Rio dan Lala di studio. Pemirsa, saya Ahmad Zagdi Agustiawan Putra. Saya sekarang ada di depan kampus UIC. Tepatnya berada di Warung Pujasera. Yang mana Warung Pujasera ini merupakan tempat aktivitas mahasiswa di sini. Bukan hanya tempat makan, tetapi juga tempat berdiskusi, ngobrol santai, ataupun mengerjakan tugas. Baik pemirsa, sekarang kita lagi bersama salah satu pelanggan di Pujasera. Baik, mari kita tanyakan. Bersama siapa sekarang? Ya, Jack. Oke, Bang Jack. Sekarang Bang Jack lagi makan menu apa nih namanya? Nasi gila. Nasi gila. Waduh, namanya unik banget nih. Oke, bagaimana rasanya nasi gila ini Bang Jack? Ya cukup enak. Ya enak sih memang nasi gila ini. Dan saya juga kebetulan sering juga makan nasi gila ini di warung salah satu Pujasera depan kampus. Ini menjadi recommended bagi pemirsa gimana? Ya, menurut saya pribadi untuk nasi gila ini sangat rekomen banget sih buat mahasiswa karena ini nggak hanya mengandung daging dan juga dia ada sayur gitu. Jadi memang kayak tumis gitulah. Pokoknya nasi gila ini memang favorit dan gurih. Kebetulan saya juga asli saya dari Bandung dan kebetulan memang nasi gila ini banyak gitu di Bandung. Jadi seolah-olah saya nostalgia begitu. Oke. Menurut Bang Jack di sini suasananya gimana sih? Untuk suasana dari Pujasera sendiri mungkin ya cukup nyaman lah untuk kita ngopi-ngopi santai kemudian makan. Kalau lapar makan, kalau masih ngopi-ngopi aja. Ya cukup nyaman lah untuk Pujasera ini. Banyak juga kok mahasiswa yang bahkan kalau misalkan malam minggu atau jam istirahat mahasiswa itu ya dia pasti larinya ke Pujasera ini. Ya. Gimana? Ada orang ngerjain tugas apa sekedar makan aja di sini? Ya biasanya kayak ngopi, kemudian ngerjain tugas juga ada. Tergantung mahasiswanya, kadang diskusi, kemudian ngobrol, kadang baca buku atau memang yang ngerjain tugas juga. Dan Pujasera ini cukup nyaman lah
menurut saya pribadi gitu. Oke, terima kasih Bang Jack. Maaf mengganggu waktunya Bang Jack. Pujasera dekat kampus UIC bukan hanya menjadi tempat makan mahasiswa di sini, tetapi menjadi ruang interaksi sosial bagi mahasiswa. Harganya terjangkau, pilihan menu beragam, serta suasana yang mendukung aktivitas perkuliahan membuat tempat ini terus ramai setiap hari. Dari depan kampus UIC, saya Ahmad Zagdi Agustian Putra melaporkan. Ya, pemirsa, demikian rangkaian berita yang kami hadirkan hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Semoga informasi yang kami sajikan dapat menambah wawasan dan bermanfaat bagi Anda. Kami pamit undur diri, sampai jumpa pada program berita selanjutnya. Selamat melanjutkan aktivitas dan tetap bersama kami di Bendungan TV. Selamat malam. Audio Jungle.